Melanjutkan episode sebelumnya, kemudian Master menemukan gua yang ia cari selama ini. Master Gadri pun sangat senang karena akhirnya ia bisa menemukan tempat di mana Fire Spirit Stone berada. Master Gadri pun langsung masuk ke dalam gua dan mengecek situasi di sana. Ia berteriak senang karena banyak sekali Fire Spirit Stone yang berwarna merah ini. Meskipun menurut King Kuan ini adalah tambang Fire Spirit Stone dengan skala kecil, tapi menurutnya ini sudah cukup untuknya berevolusi. Master pun mengajak semua untuk menyerap Fire Spirit Stone sekarang juga. Tapi kekuatan yang ditimbulkan oleh Spirit Stone itu memang sangat luar biasa. Hal ini langsung meningkatkan kekuatan spiritual secara drastis dan membuat Blue Diamond serta Kyuubi sangat takjub. Kyuubi juga sudah menduga jika menyerap Fire Spirit Stone ini seharusnya menyebabkan reaksi tertentu untuk kultivasi. Dan kalau begitu, ia juga memutuskan untuk berkultivasi juga sendiri. Master Gadri pun menyadari jika Fire Attribute yang ada di sekitar sini telah menjadikan lebih murni, apalagi ditambah dengan kehadiran Kyuubi. Dan Master Gadri pun benar-benar merasa takjub. Master kemudian meminta sistem agar ia bisa mengupgrade cabang ke level 4. Walaupun mahal, jika sudah mencapai level Extraordinary Third Order, maka jumlah cabang yang ia miliki pasti akan melebihi 100. Dan kalau 2 juta poin evolusi yang ia miliki, ia gunakan semua untuk mengupgrade cabang, maka ia tidak akan punya poin evolusi lagi yang tersisa untuk mengupgrade kemampuan yang lain. Apalagi kekuatannya jika sudah sampai di extraordinary ketiga, maka sudah pasti menjadi bencana bagi umat manusia. Jadi tunggu saja sampai ia berevolusi ke level extraordinary 4 dan akan menjadi bencana bagi seluruh dunia. Sementara itu di sisi lain King Kuan dan pasukan King Kong masih bertarung dengan para beast lain di hutan. Little Witch Snake pun lalu mengajak King Kuan untuk menghabisi Teddy Bear di depannya dengan sekali serang saja. Dan di tempat lain, Bull Diamond yang lagi gabut karena ditinggal Master dan Kyuubi berkultivasi akhirnya memilih untuk berkeliling sambil memantau keadaan sekitar. Tak lama, Egg Brother muncul di sana dan membuat Bull Diamond merasa aneh karena seharusnya ia ada di garis depan. Ia pun bertanya apa Egg Brother lakukan di sini. Tak disangka, tiba-tiba Egg Brother langsung menyerangnya. Untung saja Bull Diamond langsung mengeluarkan Gravity Field miliknya. Mereka pun saling serang dan Bull Diamond bertanya apakah ia kini akan memberontak. Dan akhirnya setelah saling bertarung, kekuatan Bull Diamond yang lebih besar bisa mengalahkan Egg Brother. Kembali ke Master Gadri, ia memuji kerja keras Bull Diamond karena mengetahui pertarungan mereka berdua. Kemudian Kyuubi yang kini berhasil memurnikan Spirit Stone untuknya memohon izin untuk pamit karena ia ingin melakukan misi ekspedisi lagi. Master Gadri pun menyetujuinya dan menyuruhnya membawa Flash dan Thorn untuk menaklukkan beast di pinggiran Gunung Raya. Dan juga ia akan meninggalkan beberapa Spirit Stone untuknya. Ya, setelah kepergian Kyuubi, Master merasa ia menjadi orang tua yang kesepian lagi sekarang. Kembali ke markas Beiyu, Master memarahi para beast-nya karena sudah membuli anak burung bangkai. Akibatnya, kini kepala mereka dipenuhi oleh benjol-benjol dan Master memastikan ia akan kembali lagi untuk memberi mereka pelajaran. Sementara itu, Ling Feng yang sedang berlatih didatangi oleh King Kuan yang memberitahu jika kali ini Gadri berhasil menangkap kota King Feng. Ia juga berniat jika di masa depan ia harus membawakannya lebih banyak supply. Ling Feng pun tak menyangka jika Master bisa berhasil menaklukkan sebuah kota. Bahkan King Kuan juga membawakannya banyak keperluan harian yang ia perlukan. Namun King Kuan memberitahu jika sepertinya kota Lin Hai, tempat tinggal adik perempuannya, telah terkena serangan invasi oleh beast dan seluruh kota kini telah hancur. Ia pun sangat marah dan langsung menemui Master Gadri dan berkata jika ingin bertemu dengan adik perempuannya. Master pun mengizinkannya dan berharap adik perempuannya masih hidup dan mungkin sedang menunggu kepulangannya. Master juga berpesan jika ia ingin kembali lagi setelah bertemu dengan adiknya, maka ia menyuruhnya untuk kembali. Tapi jika tidak mau, maka Beiyu akan selalu menjadi rumahnya. Ling Feng pun sangat terharu akan kebaikan hati Master Gadri padanya dan langsung pergi meninggalkan Beiyu dengan kecepatan penuh. Setelah kepergian Ling Feng, Master pun melihat hasil kerja keras Ling Feng selama ini yang membesarkan telur-telur beast hasil dari radiasi nuklir.
Efek dari radiasi nuklir ini mengakibatkan tubuh para beast ini menjadi cacat atau bermutasi dan masa hidup mereka juga menjadi sangat singkat. Menurut Master, jika mereka tidak segera menerobos ke level extraordinary, mereka pasti akan mati. Bahkan jika mereka rutin diberikan life esensi pun efeknya tidak akan terlalu signifikan. Karena setiap harinya ribuan keturunan mutasi beast lahir ke dunia, tapi hanya 1 atau 2% dari mereka yang berhasil bertahan hidup. Untungnya kebanyakan keturunan mutasi beast ini memiliki kemampuan yang hebat, dan para beast yang telah berhasil melewati tes hidup dan mati untuk lahir ke dunia ini pasti akan menjadi beast yang luar biasa. Sementara itu di kota Linhai, Ling Feng yang akhirnya sampai di sana seketika tertegun karena melihat kota tersebut benar-benar sudah hancur. Ling Feng pun berusaha mencari adiknya di tengah-tengah puing-puing di sana dan berharap menemukan adiknya. Melihat temannya yang frustasi, King Kuan pun bertanya sampai kapan Ling Feng akan terus mencari seperti ini. Tapi karena tak tega melihatnya, King Kuan pun tetap terus membantu Ling Feng. Walaupun hingga saat ini ia masih belum menemukan adiknya, Ling Feng pun memberitahu jika ia dan adiknya tinggal di kawasan ini, jadi ia yakin akan segera menemukannya. Apalagi rumah mereka memiliki ruang bawah tanah, jadi ia semakin berharap kalau adiknya mungkin saja ada di sana. Setelah cukup lama mencari di tengah hujan yang tak pernah berhenti, akhirnya Ling Feng menyadari sesuatu. Jika sebenarnya tidak ada seorang pun di sini, bahkan ia juga menyadari jika tidak ada satupun mutan beast di daerah ini. Jadi ia menduga jika kota ini hancur karena ulah bom nuklir dan bukan karena serangan beast. King Kuan pun akhirnya memberitahu jika selama ini Gadri sudah tahu tentang penyerangan ini, dan Master tak mau Ling Feng tahu dan membenci umatnya sendiri. Bahkan jika posisi mereka berbeda, dia tidak ingin Ling Feng membuat keputusan yang salah. Mendengar Masternya sangat peduli dan membiarkan dirinya memutuskan pilihannya sendiri, akhirnya Ling Feng berkata jika ia akan bergabung dengan tentara Gadri. Ia juga bersumpah akan membalas dendam atas kematian adiknya. Sementara itu di suatu tempat terlihat wanita berambut pink yang sedang memikirkan kakaknya. Namun rekannya menghibur dengan berkata jika kakaknya sedang berlatih di suatu tempat. Jadi ketika kakaknya sudah selesai berlatih, ia yakin kalau kakaknya pasti akan menjemputnya. Dan sekarang tugas mereka adalah harus fokus untuk membantu Ronalding memperkuat posisinya di wilayah militer kedua. Selanjutnya Ling Feng dan King Kuan akhirnya kembali ke Beiyu. Ia disambut oleh para beast yang sudah sangat merindukannya. Kemudian Master Gadri menanyakan apa rencana Ling Feng selanjutnya di masa depan. Ling Feng menjelaskan jika ia tidak tega meninggalkan peliharaannya di sini. Lagi pula dunia manusia penuh dengan perselisihan. Jadi ia lebih suka berada di sini menjalani kehidupannya. Lalu ia berlutut dan memohon izin untuk menjadi pengikut Gadri. Mendengar hal ini, King Kuan pun sangat gembira, dan Master Gadri mengatakan jika Ling Feng memiliki bakat yang luar biasa. Bahkan ia juga tidak lebih lemah dari semua temannya. Tak hanya itu, ia memiliki kebanggaan dan kegigihan tersendiri di dalam hatinya. Jadi mulai sekarang Ling Feng resmi menjadi bayangan Master. Selanjutnya, Master Gadri kembali berlatih. Ia mengatakan jika menambah elemen api dan elemen bumi di masa depan, ia juga mendapatkan elemen es dan elemen petir, maka dirinya akan memiliki keseluruhan tipe serangan elemental. Dan ketika Gadri sudah mengupgrade semua cabang dan menyerap kedua elemen spirit stone yang tersisa, maka kekuatan spiritualnya pasti akan meningkat dari yang sekarang 2 juta menjadi 5 juta kekuatan spiritual. Dan ketika itu terjadi, manusia hanya akan seperti serangga baginya. Sementara itu di bagian luar wilayah utara, di sana ada Mas Ox yang memiliki penampilan seperti sapi dengan tanduk yang seperti domba, telah menjadi penguasa dataran salju semenjak bangkitnya energi spiritual. Setiap hari ia selalu menantang para beast dan tim ekspedisi Gadri berusaha menaklukkan mereka. Pertarungan antara dua kubu pun tak dapat dihindarkan.
karena sama-sama ingin melindungi yang menjadi miliknya. Setelah melalui pertarungan dengan para bawahan Max Ox, kini Raja Max Ox si puncak extraordinary ke-1 pun keluar. Sementara itu di wilayah Gunung Raya, bunga elemental api kini telah mekar. Master pun menduga jika hal ini karena kekuatannya telah meningkat, jadi bunga ini pun ikut mekar. Lalu para tim ekspedisi kini telah kembali dan membawa mangsa baru untuk Master, yakni mutasi macan tutul salju. Master pun kagum dengan para beast yang mampu menangkap buruan beast dengan waktu yang singkat. Master juga bertanya siapa yang sudah mengalahkan macan tutul ini. Gajah memberitahu karena macan tutul ini sangat sombong, maka Pinkto mengalahkannya dengan mudah. Master lalu merasa jika macan tutul ini cukup bagus dan bisa tinggal sekaligus berlatih di markasnya. Tak hanya itu, mereka juga membawakan Raja Max Ox yang sudah mencapai extraordinary ke-1. Namun sayangnya, kemampuan Raja Max Ox ini terlalu buruk. Karena hal ini, Master lalu memutuskan untuk menjadikan mereka sebagai poin evolusi saja. Singkat cerita, sebulan pun telah berlalu semenjak dimulainya ekspedisi ke wilayah utara. Dan musuh apapun yang bertemu dengan grup Bull Diamond di dataran salju ini akan kabur. Namun di balik keberhasilan mereka, kawanan serigala harus mengalami pengorbanan yang tadinya mereka berjumlah 30, kini hanya tersisa 10 di antara mereka. Dan untuk kawanan Wilboard, kini hanya tersisa 7 beast, serta di antara mereka 3 Winlove dan 2 Wilboard telah berhasil menerobos ke extraordinary ke-1. Tak hanya itu, di sepanjang perjalanan mereka bertemu lawan yang kuat, dan mereka juga hampir mengalami pembantaian total. Jika bukan karena kemampuan Gravity, Bull Diamond, dan juga bantuan Mammoth dan King Zod Dragons sebagai pengalih, maka mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Mereka pun bertanya pada Bull Diamond tentang musuh mereka yang kuat, Arctic Frostbear, karena menurutnya mereka sama sekali tidak akan bisa menang. Tak lama kemudian, Little Witch Snake datang dan mengabarkan jika ia berhasil menemukan sarang beruang jelek itu. Tak hanya itu, sarang tersebut memiliki tambang spiritual stone dengan atribut es. Jadi tak heran jika ia sangat kuat, bahkan bisa membekukan tanah hanya dengan lambaian tangannya. Melihat situasi yang rumit ini, Bull Diamond lalu mengajak mereka kembali karena ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani sendiri. Dan sekarang waktunya saudara ke-9 mereka yang akan bermain. Singkat cerita, dalam waktu 10 hari setelah Red Fox bergabung dalam pertarungan di Pegunungan Raya, wilayah ini sukses menjadi bagian dari wilayah Ngarai Bayou. Dan setelah itu beberapa hewan langka kembali ke lembah utara Ngarai. Sementara yang lain tetap berada di perbatasan Pegunungan Raya. Dan untuk Nine-Tailed Fox, ia kembali ke markas Bayou. Di sana QB seperti akan menerobos evolusi. Dan benar saja, kini QB berada di tahap extraordinary kedua. Dan yang mengejutkan lagi, QB kini bisa naik melayang ke langit dengan kekuatan barunya. Kemudian QB memberitahu jika dirinya mempunyai kekuatan baru, yakni manipulasi presisi, yakni kemampuan yang melibatkan pemurnian yang mendalam dari kekuatan spiritual. Tak hanya itu, bakat ini juga mengurangi konsumsi kekuatan spiritual sebesar 30%. Dan yang lebih penting, bakat ini meningkatkan presisi manipulasi kekuatan spiritual. Master pun menduga jika rahasia ke langit adalah manipulasi yang halus dari kekuatan spiritual, karena hal ini tidaklah mudah untuk dicapai bagi hewan biasa, dan juga konsumsi spiritual yang benar-benar besar. Dan benar saja, baru sebentar berlatih ke langit, kekuatan spiritualnya sudah tidak cukup untuk menjaga kenaikannya ke langit. Jadi ia harus terus berlatih. Kemudian Master memberikannya bunga api agar kekuatan spiritual QB bisa meningkat menjadi 400.000 poin. Tapi QB menolaknya karena menurutnya lebih baik bunga ini untuk hewan yang lain dibandingkan untuk dirinya, karena sekarang bunga ini tidak akan banyak membantunya. Lalu Master pun berpikir untuk siapa bunga ini pantas diberikan.
Singkat cerita, sebulan setelah pasang surut kekuatan spiritual, selama periode ini Xiao King menyampaikan berita penting tentang banjirnya binatang global yang telah menghancurkan beberapa negara kecil di sekitar federasi. Dan juga negara-negara Baku dan Gazi telah mengadopsi perekrutan nasional untuk melawan banjir binatang ini. Tak hanya itu, beberapa negara ini juga telah menjadi tempat perlindungan bagi binatang. Dan sisanya mereka bertahan hidup dengan penuh perjuangan. Di saat yang sama, aliansi 10 negara pun telah terbentuk. Selanjutnya, mereka akan mengadakan pertemuan di federasi untuk membahas masalah penyerangan bersama terhadap benteng aliansi federasi. Kembali ke wilayah utara, tim ekspedisi masih melanjutkan misinya untuk melakukan perburuan hingga akhirnya mereka pun pulang ke markas Beiyu. Master menyadari jika jumlah anggota tim ekspedisi sudah berkurang dengan signifikan. Ia melihat serigala abu-abu yang hanya tertinggal 3, 2 babi hutan, dan telah maju ke tingkat tradisional pertama. Master pun juga mengagumi mereka karena kekuatan tempur mereka telah meningkat karena terlibat langsung dalam pertempuran. Bull Diamond pun memberitahukan alasan mereka kembali. Ia berkata jika mereka menemukan tambang batu roh dengan atribut es, dan di dalamnya sudah ada bis langka extraordinary kedua. Master pun tidak menyangka jika di wilayah utara sudah muncul bis extraordinary tingkat kedua. Ia pun semakin yakin jika memang ada hewan yang lebih kuat di wilayah dalam. Tiba-tiba burung peregrine datang dan Master menyuruhnya untuk segera memanggil bayi panda dan burung nasar. Selain itu, Master juga mengeluarkan Rain of Light untuk mereka. Karena tim ekspedisi mengalami beberapa terobosan, maka ia pun menyadari keadaan tidak begitu bagus. Jadi untuk pertempuran berikutnya, ia memutuskan jika Bull Diamond tidak akan ikut pergi. Walaupun Bull Diamond memprotes, tapi Master menjelaskan jika Bull Diamond akan melakukan terobosan sebentar lagi. Jadi ia menyuruhnya agar tetap tinggal di sini. Master menerangkan jika malam ini bayi panda dan QB akan berangkat langsung untuk merebut tambang batu roh. Akan tetapi Bull Diamond masih tidak terima karena Arctic Frost Bear itu sebaiknya tidak mereka anggap remeh. Namun Master menyuruhnya untuk tidak khawatir karena QB akan melakukan terobosan. Dan benar saja, QB kini berevolusi menjadi Ninetale Fox Traditional Second Order. Tak menunggu waktu lama, tim QB pun langsung bergegas ke markas Arctic Bear. Di tengah perjalanan, bayi panda sangat antusias karena ia tak pernah menyangka jika ia melakukan misi pertama dengan sang legenda QB. Ia pun bertanya, apakah ia boleh memanggilnya dengan Big Sis juga. Bayi panda juga banyak bertanya, mulai dari cara terbang, jumlah ekor QB sampai ke air mandi pun ia tanyakan. Tentu saja hal ini membuat QB kesal dan memilih untuk meningkatkan kecepatan terbangnya daripada harus mendengar ocehan si panda. Sementara itu, Master yang berada di markas terlihat mengkhawatirkan tim QB dan berharap mereka baik-baik saja. Selain itu, kini Bull Diamond juga sudah kembali ke gua Spiritual Stone untuk berkultivasi. Master juga melihat jika Fire Spirit Stone yang ada di bawah tanah sudah diserap setengahnya. Selain itu, 2 juta poin evolusi yang tersisa juga sudah digunakan semuanya, dan kini semua cabang telah selesai di-upgrade ke level 4 dan telah memiliki kekuatan elemental. Ketika waktunya tiba, maka Master akan menyerap Ice Spirit Stone dan juga Lightning Spiritual Stone hingga dirinya akan memiliki banyak tipe kekuatan elemental. Dan sebagai tambahan, dengan kemampuan cabang yang dapat membelah diri 1 menjadi 10, kekuatan elemental pasti akan menjadi sangat mengerikan. Selanjutnya, Master Yujiro akan mengupgrade akar pohon, tapi ia masih kepikiran karena ia tidak tahu seberapa tinggi level beast yang ada di kedalaman laut. Karena pusing memikirkan hal yang belum pasti, Master pun memilih untuk fokus pada kekuatannya. Ia lalu membuka sistem dan melihat kemampuan barunya, yakni Blood Contract, yang kini muncul seiring bertambahnya kekuatan Thorn. Master lalu memutuskan untuk mengupgrade Blood Contract hingga level 3. Namun ia tak menyangka jika di level ini ia bisa membuat pelayan dengan menggunakan darah. Master pun sangat tertarik karena sepertinya ini sama dengan vampir yang dapat merubah orang biasa menjadi pelayan. Dan juga sepertinya hal ini mirip dengan lab esensi dengan efek kepatuhan yang lebih kuat.
Kemudian Master Yujio memanggil Qin Kuang untuk memerintahkan dirinya agar pergi mengganggu meeting yang diadakan aliansi 10 negara dan utusan federasi yang akan bertemu di perbatasan dalam waktu dekat untuk berdiskusi tentang penyerangan. Master menyuruh Qin Kuang untuk menghentikan atau menunda progres mereka karena jika sampai mereka bergabung maka aliansi Beiyu akan jatuh lagi ke dalam krisis. Karena khawatir, Master juga mengirimkan beberapa bis untuk pergi bersamanya. Tak hanya itu, Master juga berpesan jika Qin Kuang bertemu dengan orang yang berbakat maka ia harus membawakan mereka kepadanya. Kemudian setelah mendapatkan misi baru, Qin Kuang langsung ke tempat Ling Feng dan ingin meminta beberapa bis untuk membantunya. Namun, Ling Feng pun bertanya bagaimana dengan pasukan gorila miliknya. Qin Kuang menjelaskan jika pasukan gorilanya sedang bertugas untuk wilayah di perbatasan utara karena mereka baru saja menaklukkan daerah itu. Dan pasukan semut mereka sekarang bertanggung jawab untuk konstruksi bawah tanah dan transportasi spiritual stone. Mendengar penjelasan Qin Kuang, Ling Feng pun akhirnya memberikan beberapa bis yang rata-rata di level 9, yakni Rat Emperor Extraordinary ke-1. Qin Kuang pun tak menyangka jika Ling Feng bisa membesarkan mereka selama ini dengan level yang luar biasa. Ling Feng menjelaskan jika Red Emperor ini telah membangkitkan drag atribut, jadi ia yakin base yang ia berikan akan bisa membantunya. Apalagi Ling Feng sendiri yang memberikan mereka makan dan dagingnya sendiri. Tapi Qin Kuang masih ragu karena jika hanya 4 bis baginya mungkin tidak akan cukup. Dan tanpa disangka Ling Feng menyerahkan seluruh kawanan Red Emperor. Sementara itu di markas Arctic Frostbeard, tim QB akhirnya sampai di sana untuk menyerang. Si panda pun sangat antusias dan sudah sangat tidak sabar untuk bermain bersama Teddy Bear ini. Sebelum bertarung, Little Witch Snake memberi tahu jika luka Arctic Bear ternyata telah sembuh. Walaupun saat ini mereka tidak bisa mengalahkannya, tapi mereka juga sudah cukup melukainya dengan parah. Dan sekarang ia tak menyangka jika dalam 5 hari Teddy Bear ini sudah pulih sepenuhnya. Karena sangat bersemangat, si panda dengan pedenya menyuruh rekannya untuk tidak ikut campur karena ia sendirilah yang akan maju melawan Arctic Frostbeard. Si panda gemes langsung maju menyerang dengan tinju yang kuat ke arah Arctic Frostbeard dengan sukses membuatnya terbang ke arah belakang. Si panda juga sudah sangat menantikan momen ini karena ia sudah berlatih untuk meningkatkan kecepatan hingga kekuatannya. Meskipun ia sudah mendapatkan batu api, tapi ia tidak pernah menyerah. Kini panda akan menunjukkan kemampuannya dan menantang Arctic Frostbeard sebelum musuhnya kalah telak. Teddy Bear pun berusaha bangkit kembali dan kini memanggil salju turun dan langsung menyerang bayi panda. Hal ini tentu saja membakar semangat api si panda yang sudah bersiap mengeluarkan elemen api miliknya. Mereka pun saling mengadu elemen yang sama-sama mengeluarkan efek luar biasa. Hingga akhirnya bayi panda mampu membuat Arctic Frostbeard terpojok karena serangan demi serangan tanpa henti yang bayi panda lakukan. Namun pertarungan semakin epik karena Arctic Frostbeard yang semakin marah dan terus menurunkan salju hingga ia mendapatkan kesempatan untuk mengurung bayi panda di kristal es miliknya. Little Snake White pun tanpa khawatir dan akan menyusulnya. Namun QB melarangnya dan menyuruhnya untuk menunggu di sini saja. Dan tak lama kemudian bayi panda pun mengeluarkan elemen apinya dengan kekuatan penuh hingga dapat menghancurkan penjara es yang dibuat oleh si Teddy Bear. Merasa sudah cukup, ia membiarkan Teddy Bear bermain. Bayi panda pun langsung mengeluarkan skill ultimate-nya dengan menyerangnya tepat di titik vital Teddy Bear. Tentu saja hal ini berhasil dengan mudah mengalahkan Teddy Bear. Dan karena kerja kerasnya, para rekan di sana sangat takjub dengan kekuatan bayi panda, termasuk QB yang terlihat bangga kepadanya. Namun, ternyata kesenangan itu belum terwujud sepenuhnya, karena tiba-tiba Arctic Frostbeard bangkit kembali dan langsung menyerang si panda. Untungnya, sebelum itu terjadi, QB langsung datang dan menghajarnya dengan kekuatan barunya. Dalam sekejap, QB langsung membakar Arctic Frostbeard dengan api unggun yang besar dan sukses membuatnya terbakar hidup-hidup.
Tentu saja Teddy Bear langsung terkapar dan sukses dikalahkan QB. Si panda sangat takjub dan bersumpah jika suatu saat nanti ia akan mengalahkan QB. Sementara itu di kota api, Xiao King yang sedang di kantor didatangi oleh Peregrine yang membawa pesan dari Master. Xiao King pun mengetahui jika kini Master sudah mengirimkan King Kuang untuk mengganggu utusan. Ia pun senang karena kebetulan di antara utusannya ada yang membuatnya kerepotan. Karena jika bisa membuatnya tinggal di sana, hal itu paling baik. Karena sekarang kekuatannya sudah menguasai setengah dari pasukan Jenderal Li, tapi 40% kekuatan militer masih terjebak di tangan Li Yuan Hu yang ada di utusan. Dan kalau kali ini dia tidak bisa kembali, maka ia sangat terbantu. Di saat yang sama, asisten vampirnya datang dan memberitahu jika Li Hao datang lagi mencarinya dan menunggu di luar. Xiao King pun malas menemuinya dan menyuruh untuk mengatakan jika ia sedang pergi berlatih. Sebelum pergi, Xiao King bertanya pada vampir kapan esensi darahnya selesai disuling. Vampir menjelaskan jika sudah ada 4 tetes, jadi tinggal 1 tetes lagi, dan setelah itu mereka bisa menjadikan Letnan Jenderal Li Hao sebagai pengikutnya. Kembali ke Beiyu, Master kini sedang memikirkan bunga elemen yang bertambah menjadi 9 kelopak bunga. Ia merasa bunga spiritual ini berbeda dengan sebelumnya. Ia pun meningkatkan kekuatannya dan mendapatkan ribuan api seperti bulu jatuh dari langit dan membakar segala sesuatu. Jadi kali ini ia mendapatkan keterampilan serangan ilahi. Master pun langsung mencobanya dan seketika efek peningkatan ini benar-benar sangat luar biasa sehingga membuat King Kuang agak takut. Master juga menduga ia menggunakan jurus ini di sekitar sini maka semua akan hancur. Jadi lebih baik ia tidak mencobanya. Lagi pula ini hanya menggunakan 20% dari kekuatan spiritual. Master pun menarik balik skillnya, karena jika ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk jurus ini, kemungkinan semua bahkan kabut besar sampai ke sini akan hancur juga dan menjadi lautan api. Ia yakin jika kekuatan ilahi berbeda dengan pisau pohon daun atau pengendali kabut. Karena jika yang terlahir adalah kemampuan khusus, maka yang pertama lebih mirip dengan kekuatan hukum. Beberapa saat kemudian, tim QB pun akhirnya kembali dan membawa Arctic Frostbear yang sudah terkapar. QB menjelaskan jika beruang ini sangat sombong dan tidak mau tunduk pada mereka. Bahkan ia lebih memilih dibakar daripada menyerah. Tak hanya itu, saat perjalanan pulang, ia juga menyerang burung nazar. Master pun juga merasakan jika ingin menjinakkannya benar-benar bukan hal yang mudah karena ia memiliki kecerdasan yang tak kalah dengan manusia biasa. Ditambah lagi kekuatannya sangat mengerikan, jadi Master pun langsung mengangkatnya dan berpikir sebentar agar bisa memutuskan hal yang tepat. Master merasa jika hanya kekuatan spiritual bahkan elemen juga diserap olehnya. Jadi Master memutuskan mungkin dia bisa beradaptasi nanti dan ia harus segera menyiapkan kembali tambang khusus untuk menyerap spiritual stone. Kemudian Master Yuji bertanya kepada QB tentang situasi tambang spiritual stone tipe S yang berhasil mereka dapatkan. QB masih belum memastikan hal itu, tapi ia yakin jika tambang itu seharusnya merupakan tambang spiritual stone ukuran menengah. Dan juga ia sudah menugaskan White Snake dan saudara ke-9 untuk mukbang di sana. Dan benar saja, mereka berdua kini sedang menjadikan tambang itu sebagai tempat mukbang. Apalagi si panda yang menyuruh White Snake untuk cepat-cepat menyelesaikan latihannya. Kembali ke Master, ia sangat menyayangkan aliansinya memiliki sedikit teman dengan atribut S. Dan sepertinya kedepannya mereka harus lebih banyak merekrut banyak beast dengan atribut S. Master lalu bertanya pada Arctic Frostbear apakah ia mau menjadi pengikutnya. Tapi sepertinya beruang es ini menolak, jadi Master pun langsung membunuhnya dan mendapatkan 240.000 poin evolusi serta mendapatkan kemampuan Arctic Frostbear. Master juga hampir lupa jika akarnya memiliki kemampuan spesial, yakni bisa mengendalikan cuaca dan merubahnya menjadi badai es. Ia semakin tak menyangka jika dirinya mempunyai kemampuan pengendalian cuaca baru setelah manipulasi kabut. Master merasa jika ia bisa mendapatkan lebih banyak kemampuan pengendalian cuaca, maka ia tidak hanya dapat membuat tempat yang lebih kondusif, tapi ia bisa membuat tempat yang sangat berguna di saat pertempuran. Jadi ia memutuskan untuk segera pergi ke wilayah utara secepatnya.
Sementara itu di wilayah utara kota Si, para grup utusan federasi mulai berdatangan. Mereka adalah utusan 10 negara, yakni Holy Maiden Bornean Religion Extraordinary First Order, Poshu Bornean Religion Extraordinary First Order. Holy pun bertanya apakah federasi semenakutkan seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Poshu pun meyakininya, jadi ia berpesan agar mereka tetap waspada. Kemudian utusan lain pun datang. Dia adalah Li Yuanhu, murid kedua Jenderal Li dengan Extraordinary First Order. Di tempat lain, Qin Kuang yang memang sudah bersiap menunggu kedatangan mereka akhirnya menyuruh kawan Red Emperor untuk bersiaga. Di saat yang sama, Poshu sedikit takjub dengan murid Jenderal Li ini karena energi spiritualnya benar-benar menakutkan. Sama seperti Poshu, Li Yuanhu juga mengenal Poshu dan para pengikutnya. Karena melihat hal ini, Li Yuanhu sedikit sombong jika utusan 10 negara ini tidak semenakutkan yang ia kira. Mereka berdua saling menyindir tentang pasukan masing-masing yang terlihat akan memulai peperangan, walaupun sebenarnya mereka sama-sama membawa pasukan untuk saling melindungi diri. Poshu lalu mengatakan jika di tempatnya tidak akan ada bahaya dan menyuruh mereka untuk mengikutinya. Tapi tanpa ia sadari, Qin Kuang yang di bawah sudah bersiap menyerang mereka dengan membuat pukulan ke dinding tanah agar tanah tempat mereka berpijak untuk ke bawah. Hal ini tentu saja membuat mereka sangat terkejut, apalagi Li Yuanhu yang jadi emosi dan menyalahkan Poshu. Padahal Poshu juga tidak tahu apa-apa tentang ini. Mereka semua pun jatuh ke dalam lubang dan semakin terkejut dengan kawanan Red Emperor yang sudah menunggu mereka. Semua pun panik, apalagi Li Yuanhu yang tak menyangka akan langsung diserang oleh mereka. Situasi menjadi sangat kacau dan pertarungan pun tidak dapat dihindari. Holy yang ada di sana juga menyadari jika tikus-tikus ini sudah menjadi mutan dan menyuruh pasukannya untuk membunuh mereka semua. Tapi sepertinya Qin Kuang baru mulai pesta mereka dan masih memiliki Red Emperor Extraordinary ke-1 di belakangnya. Dalam kenyataannya, tikus mutan adalah salah satu beast yang tidak ingin mereka jumpai. Bahkan hanya ditakuti karena jumlahnya. Tapi mereka juga dikenal sadis dan akan memakan mangsa mereka hidup-hidup sekaligus menyiksanya. Jadi rasanya seperti dimakan oleh zombie. Poshu pun mengerahkan pasukannya dengan berkata jika mereka harus membunuh tikus mutan ini jika tidak ingin mati. Lalu ia mengeluarkan skill Wind Blade yang mampu menumbangkan tikus satu persatu. Tak hanya Poshu, Li Yuanhu dan Holy juga mengerahkan semua kemampuannya. Sementara itu, Qin Kuang mencoba melihat situasi dengan menebak jika mereka bertiga tidak lemah. Walaupun Holy tidak sekuat dua laki-laki lainnya, tapi ia juga tidak boleh meremehkannya. Dan pasukan sisanya, ia tak perlu mengkhawatirkannya karena kemampuan mereka yang masih abal-abal. Qin Kuang pun mengajak mereka maju untuk menyerang. Di saat yang sama, Poshu yang masih bertahan mencoba berpikir bagaimana lubang sebesar ini bisa dibuat, apalagi dengan tingginya. Maka mustahil mereka bisa memanjat naik. Ia lalu berkata pada Li Yuanhu untuk segera menyelesaikan tikus ini dan mencari jalan keluar. Namun tanpa ia sadari, Qin Kuang melesat maju ke arahnya dan berhasil menerobos tubuhnya dengan kecepatan kilat. Poshu pun terluka dan kini Li Yuanhu juga diserang oleh Red Emperor di lehernya. Li Yuanhu berteriak kesakitan karena lehernya digigit oleh tikus mutan. Namun hal ini belum berakhir. Ia terus diserang oleh kawanan tikus. Qin Kuang kembali memerintahkan pasukannya untuk tetap terus membunuh semua musuh yang tersisa. Hingga beberapa saat kemudian semuanya sukses terkapar dan kalah termasuk Li Yuanhu dan Poshu. Kini tersisa Holy dan Qin Kuang mencoba mendekatinya. Entah apa yang terjadi saat itu. Tapi 3 hari kemudian di pegunungan kabut, ternyata Qin Kuang membawa Holy kepada Master dan menjelaskan jika ia adalah salah satu dari 3 Holy Maiden Bornean Religion Extraordinary ke-1 di aliansi 10 negara dan bernama Asia. Master lalu mengangkatnya dengan cabangnya dan berkata jika berdasarkan informasi dari Xiao King, Brahman Sim sangatlah misterius. Bahkan federasi pun takut kepada mereka. Apalagi saat masih tak sadarkan diri pun ia masih bisa memancarkan energi spiritual yang menakutkan. Jadi Master merasa gadis ini berbakat. Master lalu membuka cadarnya dan terpesona karena ternyata ia sangat cantik.
Jadi ia memutuskan untuk menjadikan Aisyah sebagai pelayan barunya. Tapi selama proses evolusi, Master dibawa ke inti ruangan Aisyah. Jadi dari sana ia bisa mengetahui semua tentang Aisyah dan bisa mengendalikan dirinya. Lalu ia hanya tinggal menghancurkan tanda ini dan menghilangkan ingatan yang ada pada dirinya sekaligus mendapatkan jiwanya. Master langsung melakukan proses pengenalan jiwa yang butuh waktu beberapa menit hingga akhirnya kini Aisyah sukses mengikat blood kontrak dengan Master. Master sangat terkejut karena kontrak ini Aisyah bisa membuatnya meminjam kekuatan dari Masternya selama beberapa saat dan memberikan poin evolusi kepada Masternya. Ia merasa ide ini brilian karena selama ini ia hanya mendapatkan poin evolusi dari pembantaian yang ia lakukan sendiri dan membuat tangannya ternodai darah. Tapi sekarang ia sangat senang karena keluarganya bisa memberikan poin evolusi. Master lalu memberikan tugas pertama ke Aisyah, yakni memburu bis asing dan kembali ke markas setelah selesai. Aisyah pun patuh dan langsung menjalankan perintah Masternya. Aisyah kini memburu bis di hutan, tapi Master terkejut karena walaupun ia membunuh mutan beginner tingkat ke-6, ia hanya mendapatkan 12 poin evolusi, bukannya 60 poin. Jadi Master pun lebih baik menyuruhnya segera kembali ke Burnian Religion untuk menggunakannya menguasai daerah itu. Jadi seharusnya federasi tidak akan punya kekuatan untuk melawannya. Tapi karena kekuatannya masih di level extraordinary ke-1, maka ia akan sulit untuk menguasai seluruh Burnian Religion. Ditambah lagi jika ia sampai terbunuh oleh seseorang dengan energi spiritual yang kuat, maka hal ini juga akan melukai tubuh Yujiu. Jadi akhirnya Yujiu memutuskan untuk memberikan Aisyah bunga elemental api dan menyuruhnya untuk menyerapnya. Tapi jika ia gagal, maka ia akan mati. Jadi ia hanya punya satu kesempatan. Aisyah langsung menyerap bunga itu dan bisa terlihat jika baik tubuhnya dan bunga sama-sama tidak menimbulkan penolakan. Jadi Master menduga jika seharusnya ini akan berhasil. Benar saja, kini dengan bakat dan kekuatan elemental baru, Aisyah pasti bisa naik ke extraordinary kedua dengan cepat. Master lalu menyuruhnya untuk ke Lingxi di Ngarai Bayu agar ia bisa berkultivasi di sana. Dan setelah beberapa hari, Master akan memberikannya lab esensi lagi. Kemudian Master juga memutuskan hasil kerja keras King Kuan dan menyuruhnya untuk membawa Aisyah turun. Beberapa hari kemudian, Master dikejutkan dengan getaran yang mirip dengan gempa. Tapi ternyata ini adalah ulah Bull Diamond yang akhirnya ia bisa naik ke tingkat extraordinary kedua. Kini Bull Diamond memiliki lebih banyak tanduk dan tubuhnya juga semakin berotot dan besar serta hampir mirip dengan tubuh manusia. Master pun sangat terkejut karena Bull Diamond sekarang bertubuh humanoid. Master pun penasaran bagaimana ia bisa mendapatkan hal ini karena Master juga ingin seperti dirinya. Sebenarnya Bull Diamond tidak yakin, tapi saat ia berevolusi tadi, ia menginginkan tubuh yang nyaman untuk bertarung. Alhasil inilah yang terjadi. Master pun menduga jika ini disebut dengan Diamond yang berarti wujud evolusi lainnya dari makhluk extraordinary. Ia juga beranggapan jika di era ini akan semakin banyak makhluk yang berbentuk seperti Bull Diamond dan pada akhirnya mereka akan punya ras sendiri. Kemudian karena sudah memiliki bentuk humanoid, maka Bull Diamond minta Master untuk memberikan dirinya senjata berupa kapak. Master pun mengabulkannya karena dengan tubuh extraordinary ketiga, Master bisa memiliki akar dan cabang yang mudah dibentuk. Apalagi kekuatannya sudah cukup untuk disebut sebagai senjata sihir oleh para manusia. Master pun memberikan senjata kapak dari tubuhnya sendiri kepada Bull Diamond yang bernama Lava Tomahawk. Setelah itu, Master pun memberitahu Bull Diamond jika dirinya akan pergi ke utara. Jadi, ia meninggalkan beberapa Spirit Stone untuk keluarga mereka yang memiliki atribut api. Dan saat ini, Master menyerahkan gunung kabut ini kepada Bull Diamond sampai ia kembali. 3 hari kemudian, Aisyah yang sudah berkultivasi kembali ke Burnian Religion. Sementara penyerangan tikus mutan sebelumnya dan kematian para anggota Burnian diceritakan sebagai perbuatan kekuatan lain di dalam federasi. Alhasil federasi dan 10 negara resmi bercerai. Dan sekarang Master juga pergi ke utara bersama Kyuubi. Sementara itu gunung kabut dijaga oleh Bull Diamond dan yang lainnya.
Sesampainya di utara, Master dengan gerilya memburu para beast yang ada di sana. Master pun akhirnya sampai di pulau yang ia tuju dan disambut oleh si panda dan White Ice Snake. Mereka juga merasa jika sepertinya Spirit Stone es sangat membantu mereka karena aura mereka naik dengan signifikan. Master pun langsung mengecek tambang Spirit es dan mengambil kristal-kristal tersebut dengan akarnya. Kemudian Master menyuruh Kyuubi untuk memeriksa ke cabang atribut es. Setelahnya Master mengajak si panda dan White Snake untuk berlatih bersama. Tak terasa beberapa hari pun telah berlalu dan saat ini kekuatan spiritual Yuziu telah melebihi 5,5 juta kekuatan spiritual. Selama di periode waktu ini akar pohonnya bahkan menembus lapisan es dan dengan barbarnya memburu semua ikan yang ada di dalam air. Master pun menyadari kekuatan spiritualnya semakin bertambah kecuali 500.000 poin yang ia kumpulkan sebelumnya dan sisanya ia dapatkan dari hasil berburu beberapa hari ini. Tapi Master masih kurang puas karena poin evolusi itu ia dapatkan hanya dari lautan dangkal. Master merasa jika sumber daya di dalam laut jauh lebih melimpah, bahkan mungkin ada sesuatu yang akan mengancam keberadaan di luar sana. Master lalu mengupgrade akar pohon miliknya sambil berlatih di sana. Sementara itu di Mystic Mountain, Bull Diamond terlihat memanggil beberapa beast mutan untuk segera kembali. Flash pun mengajak belalang untuk segera kembali dan melihat apa yang sedang terjadi. Emperor yang sampai di luar bertanya pada Bull Diamond apa yang terjadi dan kenapa ia mencium bau darah di sini. Bull Diamond pun beritahu jika Wolf dan Great Sprint ternyata menghilang. Walaupun Crocodile mencoba berkata jika mereka mungkin tersesat, tapi Bull Diamond memiliki firasat yang lain. Ditambah lagi Bull Diamond menunjukkan beast mutan yang ia temukan telah terluka. Mereka semua pun akhirnya berkumpul dan mengadakan rapat darurat akan hal ini. Bull Diamond merasa bersalah jika ia mengira jika Mystic Mountain kini sudah cukup aman. Jadi ia membiarkan mereka untuk pergi bermain. Padahal Big Earth sudah menggunakan lab esensial yang ditinggalkan oleh Master. Dan juga ia merasa heran kenapa Big Earth belum sadarkan diri padahal ia dalam kondisi yang tidak terlalu parah. Menurut King Kuan, bakat dari ketiga exotic beast itu sangat disukai oleh Master. Makanya Master ingin membesarkan mereka dengan semua yang ia miliki. Melihat peliharaannya yang ia jaga terluka, Ling Feng seketika emosi dan mengancam Bull Diamond karena jika mereka tidak ditemukan apalagi sampai terjadi sesuatu, maka ia akan membunuh Diamond karena telah lalai walaupun ia harus mengorbankan nyawanya. Qin Kuang berusaha menenangkan Ling Feng dan berkata jika Bull Diamond sekarang sudah sangat merasa bersalah apalagi sampai terjadi sesuatu. Namun Bull Diamond langsung berjanji bahwa ia akan segera menemukan mereka. Crocodile lalu menengahi mereka dengan berkata mereka harus fokus untuk menemukan mereka terlebih dahulu. Wind Wolf King pun sudah memimpin kawanan serigala untuk mencari mereka, tapi musuh pandai bersembunyi dan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Jadi Crocodile akan maju karena ia tahu musuh pasti sengaja menyusup ketika Master sedang pergi dan mereka bisa menyembunyikan aura mereka dan berkata jika mereka ke sini dengan persiapan penuh. Jadi ia tak peduli apa tujuan mereka datang karena ia tak akan membiarkan musuh pergi begitu saja. Crocodile lalu mengeluarkan skill extra trackingnya dan akhirnya berhasil menemukan di mana keberadaan musuh. Ditambah lagi Crocodile juga tahu jika ini adalah ulah manusia. Mengetahui hal ini, Bull Diamond pun sangat marah dan mengutuk manusia yang sangat brengsek. Di saat yang sama, para manusia penculik segera bergegas untuk kabur dari Mystic Mountain. Mereka adalah Liu Sheng. Liu merasa tertipu karena ia diberitahu jika mereka hanya harus takut pada Master Gadri. Padahal di hutan ini banyak sekali mutan beast yang sangat kuat. Apalagi ia merasakan aura membunuh yang sangat kuat dari dalam gunung. Kemudian ia berkata jika mereka harus membawa kembali reinkarnasi Yamato no Orochi ke negaranya. Karena dengan hal itu mereka bisa menyelamatkan negara mereka dari kehancuran. Namun langkah mereka tidak akan semulus rencananya. Crocodile yang sudah menemukan keberadaan mereka langsung bergegas menyusul. Mereka pun akhirnya sadar jika sudah ketahuan karena getaran semakin kuat.
Liu lalu menyuruh temannya untuk menyusup ke gerbang depan kota Sunset, karena di sana para tentara itu bisa mengurus bis Misty Mountain dan mereka akan kabur lewat sisi lain gerbang kota Sunset. Walaupun menurut rekannya akan banyak korban yang berjatuhan nanti, tapi Liu tak mempermasalahkan hal itu karena misi utama mereka adalah membawa kembali Yamato ke negara Sakura. Jadi kematian orang-orang di Federasi sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Diketahui kota Sunset merupakan satu dari 10 kota besar yang dibangun kembali setelah Federasi dengan expert level extraordinary kedua yang menjaganya. Mereka memiliki 30.000 pasukan militer dan setiap tentara berada di level 7. Dan dirinya adalah utusan yang dikirim oleh negara Sakura untuk Federasi dan melakukan misi rahasia. Menurutnya, ketika ia menemukan ular berkepala 3, ia merasa ini adalah reinkarnasi Yamato no Orochi, sang ular berkepala 8. Apalagi menurut cerita, bis ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk menyelamatkan negaranya. Jadi tidak peduli apa yang terjadi, mereka harus membawa bis ini. Dan karena ulah Liu ini, maka perseteruan antar Federasi dan Mystic Mountain tersulut lagi. Kini semua bis aliansi Master bersiap untuk menyerang mereka. Sebelumnya, seorang dari Federasi memberitahu Liu jika di Mystic Mountain hanya ada bis kuat, yaitu Demonic Tree, dan yang lainnya hanyalah bis biasa. Jadi ia menawarkan Liu untuk menangkap bis di sana dan menyerahkan padanya untuk diteliti. Maka ia akan memberikan genetik data yang mereka inginkan. Dan selagi ia tidak memprovokasi Diamond Tree, maka semua akan baik-baik saja. Kembali ke masa kini, mereka kini sudah mengetahui jika ada sejumlah kawanan mutasi bis mendekati perbatasan kota. Mereka pun mengaktifkan semua senjata dan mengeluarkan semua kendaraan perang, serta menaikkan situasi gawat darurat ke level 1 dan segera mengevakuasi warga secepatnya. Kemudian di distrik militer selatan, utara, barat, dan timur kini sudah mengerahkan semua pasukan tempur yang mereka miliki. Dan Yuan, orang yang memprovokasi perang ini, juga sudah bersiap dengan pasukannya. Ia sedikit mengeluh tentang negara Sakura yang membual tentang kehebatan mereka bersembunyi, tapi pada akhirnya mereka tetap membuat keributan sebesar ini. Walaupun sebenarnya ia bangga karena mereka berhasil menyelesaikan misi asalkan mereka bisa meneliti alasan dibalik kekuatan dari Mystic Mountain. Maka pengorbanan ini tidak akan sia-sia, dan tak lama semua pasukan bis dari Mystic Mountain pun akhirnya sampai di perbatasan. Niwan dan pasukannya sangat terkejut melihat mereka. Apalagi Bull Diamond kini keluar dengan tampilannya yang seperti humanoid. Bull Diamond pun langsung to the point dan menyuruh mereka untuk menyerahkan anak-anak yang mereka culik. Jika tidak, maka ia akan membantai semua orang yang ada di kota ini. Niwan benar-benar tak menyangka jika mutan beast di depannya bisa berevolusi seperti manusia. Dan menurutnya, exotic beast yang mereka tangkap juga begitu penting. Tapi Niwan berpura-pura untuk tidak tahu akan hal ini. Tentu saja Bull Diamond langsung marah dan menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Bull Diamond memukul Niwan dengan kapaknya hingga membuatnya jatuh terlempar ke belakang. Para pasukan ketakutan karena ketua mereka berhasil dipojokkan seperti itu. Tapi mereka masih berharap pada ketua karena ketua adalah seorang di level extraordinary kedua. Hal ini sebenarnya juga membuat Niwan takut karena hanya dengan satu serangan saja tangannya sudah terluka parah. Lalu krokodil berusaha menenangkan bis lainnya karena jika tidak, ketika mereka semua maju dalam pertempuran maka kota ini akan hancur. Melihat situasi yang tidak menguntungkan ini, Niwan pun akhirnya mengajak Bull Diamond untuk berdiskusi akan hal ini. Tapi Bull Diamond menolaknya dan menyuruh mereka untuk segera menyerahkan bis yang mereka culik. Niwan akhirnya sadar jika orang Sakura telah menculik sesuatu yang berharga bagi mereka. Karena ia melihat Bull Diamond yang semakin marah dan akan menghancurkan kota, Niwan lalu mencoba memperingatkan Bull Diamond jika situasi mereka saat ini adalah gencatan senjata. Tapi hal itu berbanding terbalik dengan ucapan Niwan, karena di saat yang sama sebuah peluru melesat dan mengenai serigala. Apalagi itu adalah peluru spesial level extraordinary yang dibuat secara khusus untuk berurusan dengan bis di level extraordinary. Apalagi di bawah level 9, maka sudah pasti mereka akan mati. Rupanya ini adalah ulah Lee, orang Sakura yang ingin mengompori mereka karena merasa sudah tertipu. Kemudian ia menyerahkan gelombang invasi mutan
menunjukkan bis kali ini kepada federasi. Niwan yang kaget akan hal ini seketika marah kepada pasukannya, padahal mereka juga tidak melakukan apapun. Tak mau bagaimana lagi, Bull Diamond dan pasukannya sudah marah dan akhirnya langsung berteriak untuk memulai peperangan.